kami bersyukur buat di bawah kayu salib. Kami mau datang kepadamu. Karena di sanalah kami menerima pengampunan. Di sanalah dosa kami diperdamaikan dengan Engkau. Dan di atas kayu salib juga kami menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, bukti kasih yang terbesar yang Kau berikan ketika Kau memberikan nyawa mati. Hanya satu yang boleh kami buat semua, buat segala untuk Kau buktikan. Ya. Tunggu oleh kami kita menerima bukan karena kehendak apalah yang dapat kita berikan hanya selain pujian, syukur, dan sembah hanya bagi Dia. Mari kita angkat lagu pujian ini. Kita mau menyembah Dia sungguh di dalam roh dan kebenaran. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sungguh Dia Yesus telah mati bagi kita. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, terimalah segenap hormat dan syukur kami kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, sembah dan puji Dia, agungkan Dia, sembah dan pujikan Dia, Yesus telah raja.
Sembah dan muliakan Tuhan, sebab Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Agungkanlah Dia, angkat suaramu, sembah dan muliakanlah Yesus Raja di atas segala raja. Angkat suara dan hatimu, sembah dan puji Dia. Ya Rama, seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Buat setiap umat Israel yang memandang kepada ular tembaga, mereka boleh beroleh kesembuhan. Demikian juga setiap kita, ketika kita memandang salib, kita menerima anugerah keselamatan. Kita juga menerima pemulihan. Kita terima kesembuhan. Setiap penyakitnya di kita, Tuhan telah bayar semuanya di atas kayu salib. Bapa di dalam surga, sungguh pada malam hari ini kami berdoa, curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami yang menerima salib, yang mengaku salib sebagai sumber keselamatan. Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit, curahkanlah rahmat kesembuhan yang kami mohon ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua mereka itu membutuhkan rahmat kesembuhan. Pandanglah dengan belas kasih-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa bagi saudara kami Michael yang akan menjalani operasi nanti. Juga bagi setiap hati yang gentar Tuhan, setiap hati yang takut, yang diliputi dengan kegalauan. Biarlah Engkau memberikan air kehidupan bagi setiap hati yang dahaga. Engkau curahkan rahmat-Mu malam ini ya Bapa, hingga setiap hati yang letih lesu, mereka boleh beroleh kesegaran. Berikan kepada tiap-tiap kami Tuhan yang mengikuti pertemuan doa biasa ini segala rahmat yang kami butuhkan, apapun juga itu Tuhan. Ketika kami mengangkat suara memuji dan menyembah Engkau, rahmat-Mu bekerja atas setiap kami ya Bapa, menyegarkan setiap hati kami yang sedang letih dan berbeban berat, memberikan kelegaan kepada hati yang kosong, hati yang gundah, hati yang kering, juga memberikan kekuatan, memberikan kemampuan setiap kami yang sedang di dalam kesulitan, dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu terus bekerja mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu melawat kami pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi tidak membatas kuasa-Mu untuk bekerja ya.
Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, Roh-Mu melawat kami untuk memberikan setiap kami kekuatan, memberikan setiap kami pemulihan ya Tuhan, memberikan kepada kami keteguhan dan jalan keluar dalam setiap kesedihan kami. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang lembut menyapa kami pribadi lepas pribadi. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sungguh memasuki setiap hati kami Tuhan. Terlebih juga kami mau membuka hati kami. Biar firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Edwardus Johannes. Kami percaya Tuhan saat firman ditaburkan, itulah yang memberikan kuasa. Firman-Mu berkuasa dan tertanam dalam setiap tanah hati kami. Lembutkan dan gemburkan tanah hati kami ya Bapak. Sehingga bukan saja kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Lebih dari itu Tuhan, kami rindu selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kita sama-sama berdoa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Pak Edi, kita persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bisa dengar? Jelas, jelas suara ya. Baik Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom. Malam ini firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 42. Ayat 30 sampai 42. PowerPoint firman. Yohanes 8. Kebenaran yang memerdekakan. Sebentar Pak Edi, biar ditayangkan dari PowerPoint. Oke, terima kasih. Oke, dari ayat 31 ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Judul perikop, kebenaran yang memerdekakan. Bapak dan Ibu, kita bisa ya gantian, saya ayat yang ganjil, saudara-saudara terkasih ayat yang genap. Nanti yang terakhir, ayat ke-42, kita bersama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui Kebenaran. dan kebenaran itu akan memerdekakan memerdekakan. kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan, kamu akan merdeka? Aku berkata kepada, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak
tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang Tetapi kamu yang kerjakan kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang didengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang selama ini saya rasa belum begitu terjawab sampai sekarang, pertanyaan yang 2000 tahun lalu, saya rasa 2000 tahun yang lalu, kurang lebih segitu yang ditanyakan oleh Pontius Pilatus ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Dia bilang Yesus raja. Apakah engkau raja? Dia bertanya kepada Yesus. Yesus bilang, ya engkaulah yang katakan itu. Terus, aku datang untuk kebenaran, kata Yesus. Dia tanya sama Yesus waktu itu. Apakah itu kebenaran? Ya, Pontius Pilatus pernah bertanya, apakah itu kebenaran? Jadi kebenaran itu, macam mana kita mendefinisikan suatu kebenaran? Kebenaran itu kalau sekarang secara umum kalau kita pikir, kita pikirkan ya secara biasa, secara umum, apa arti kebenaran sesungguhnya? Apa sih kebenaran itu? Kebenaran ini saya rasa dia sangat relatif ya, relatif ya, tergantung kepada pendapat pribadi masing-masing. Apakah sesuatu ini benar atau enggak? Ya, suatu hal ini benar atau enggak? Yang kita lakukan ini benar atau enggak? Yang kita percaya ini benar atau enggak? Belum tentu menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu benar. Mungkin bisa salah ya bagi mereka ya. Jadi kalau kita mau definisikan ini kan sangat sulit kalau secara umum. Dia bisa berubah-ubah ya kebenaran itu ya. Bisa berubah-ubah. Tergantung situasi dan kondisi pada waktu itu saya rasa. Atau tergantung kepada siapa yang memikirkan kebenaran itu. Ya misalnya aja, kita ambil contoh yang ringan. Misalnya kita agama aja misalnya. Menurut dia agama dia yang benar. Tetapi menurut saya ini yang benar. Jadi nggak ada satu patokan bahwa yang inilah yang benar. Gitu ya, belum ada ya. Dan bisa juga contoh yang lain ya, hukum di setiap negara, misalnya di negara kita aja, hukum itu pun bisa berubah-ubah. Sebetulnya kalau udah hukum
itulah yang benar, itu yang dijalankan. Tetapi nanti kalau ganti pemerintahan atau ganti apa, dia bisa berubah. Belum tentu seperti itu hukumnya, lain lagi, ya kan? Ataupun zaman sekarang kita tahu hukumnya A, tapi karena suatu hal, ya, misalnya entah ada suap, ada apa, hukum itu bisa berubah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, gitu loh. Ya. Jadi kebenaran yang memerdekakan inilah yang mau kita sharing bersama-sama ya. Jadi saya rasa untuk kebenaran itu sampai saat ini secara umum kita masih sulit lah untuk mematokkan bahwa ini benar-benar benar. Itu semua tergantung kepada pribadi masing-masing, tergantung situasi juga ya, dan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita ya. Kita sekarang bicara kebenaran, tapi kita nggak melalui konteks yang umum lagi. Yang ingin kita sampaikan kebenaran itu adalah kebenaran secara rohani pada saat ini. Injil hari ini katakan ada kebenaran yang memerdekakan. Nah, inilah yang mau kita bahas. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Ya kan? Kalau kebenaran yang sejati, kalau kebenaran yang secara umum yang saya katakan tadi itu bukan kebenaran sebetulnya ya. Itu bukan kebenaran. Itu hanya ketentuan-ketentuan aja. Tapi kalau kebenaran yang sejati itu, dia itu nggak terpengaruh oleh situasi. Kebenaran sejati itu dia nggak terpengaruh oleh situasi. Dia mau situasinya apa, mau tempatnya di mana, mau keadaannya gimana, kebenaran tetap kebenaran, nggak bisa berubah. Ibaratnya kita katakan, ya, misalnya saya katakan, 2 kali 2 adalah 4. Menurut saya. Saya belajar di mana saja dari dulu-dulunya guru saya ajar, 2 kali 2 adalah 4. Kalau ada orang bilang 2 kali 2 adalah 5 atau 10, saya nggak tergoyahkan. Karena yang benar adalah 4 gitu loh. Nah, jadi kebenaran sejati itu dia nggak akan terpengaruh dengan situasi apapun dan nggak bisa diubah-ubah. Dia nggak perlu upgrade kebenaran sejati itu ya, nggak perlu di-upgrade. Dan dia nggak perlu ditambah-tambahi, ya kan? Dan juga dia nggak ada expired date musiman. Misalnya musim si anu kebenarannya kayak gini, musim si ini kayak gini, dia nggak laku itu. Kalau kebenaran sejati, A tetap A. Firman Tuhan, ya dan amin. Lain nggak ada. Amin. Setuju Bapak Ibu ya? Saya rasa di situ bisa terima kita ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke firman Allah. Kebenaran yang memerdekakan katanya tadi ya. Gitu ya. Kalau saya pikir kebenaran yang memerdekakan itu, saya ambil satu definisi bahwa kebenaran itu menurut saya adalah firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, kita firman Tuhan yang memerdekakan, saya bahas, saya ambil dari Yohanes 1 supaya kita lebih enak, lebih masuknya lebih kena ya. Saya ambil dari Yohanes 1. Pada ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di ayat 1 katanya, firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Firman itu dia adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Diam di antara kita
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, tentu Bapa yang memberikan kemuliaan itu kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa dia? Firman yang menjadi manusia. Kita sudah tahu dia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia penuh kasih karunia. Dia kemuliaan Allah ada padanya secara sempurna. Ya, dia itu adalah gambaran jasmani Allah yang paling sempurna. Itulah Yesus. Ya, firman yang menjadi manusia yang ada di antara kita. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu adalah firman Allah yang memerdekakan kita, adalah Yesus sendirilah yang memerdekakan kita. Saya rasa waktu cap ini pernah saya singgung ya di dalam kerajaan Allah itu ya. Di Lukas 4 ayat 18-19 itu lengkap gitu ya. Gambarannya itu ya. Nah, siapa Yesus itu? Dia diutus oleh Allah, yang dia diberi mandat oleh Allah untuk datang ke dunia. Ya, kalau kita singkat, itu semua kemerdekaan itulah yang diberikan kepada kita semua. Nah, sekarang kita balik ke tadi yang Yohanes 8 tadi ya. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Sekali lagi ya, dikatakannya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bapak dan Ibu, Yesus biasanya orang-orang Yahudi ini nggak percaya sama Yesus. Ya. Jadi pada hari ini, rupanya ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Biasanya nggak ada yang percaya. Tetapi Yesus melihat orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu baru murid-Ku. Ini orang Yahudi yang percaya loh. Yesus bilang, kalau kamu itu tetap di dalam-Ku, kamu itu baru murid-Ku. Banyak orang percaya kepada Yesus pada zaman sekarang pun juga, tapi belum tentu dia hidup dalam firman. Amin. Ya, belum tentu dia hidup dalam firman. Kalau dia sebagai kita katakanlah sebagai orang Katolik, ya kita ya bisa mengkoreksi diri kita, apakah saya ini layak disebut sebagai murid Yesus atau tidak? Kalau kita belum hidup di dalam firman Tuhan, ya kita dikatakan Yesus belum murid saya sebagai orang-orang Yahudi yang percaya. Hanya percaya saja banyak. Setan juga percaya kepada Yesus. Setan juga percaya kepada Yesus. Dalam Yakobus ya, dikatakan di situ, Yakobus 4 atau Yakobus berapa ayat 19. Setan juga percaya. Percaya saja tidak cukup, Bapak dan Ibu. Yesus mau kita percaya dan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, rupanya syarat untuk menjadi murid Yesus itu bukannya enteng ya, bukan enteng. Menjadi murid Yesus memang ada syaratnya. Itu yang dikatakan tadi, kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Sekarang kita buka macam mana kita harus menjalani hidup di dalam firman-Nya. Arti hidup di dalam firman Tuhan itu, kita itu hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai selaras dengan keinginan Tuhan. Ya, kita harus hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja, seperti yang kalau kita ke gereja kita dengar firman, kita pulang kita nggak ada melakukan apa-apa, tiap hari kita begitu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai kita umur sekian, kita masih tanda tanya gitu. Apa yang sudah kita lakukan kepada Yesus? Jadi posisi kita itu di mana? Jadi dikatakan murid Yesus itu harus hidup di dalam firman Tuhan.
hidup di dalam firman Tuhan ialah kita harus memancarkan kasih Kristus agar bisa kelihatan wajah Kristus dan gambar kehidupan Kristus dimanapun kita berada. Kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 1 ya. Ayat yang 20 dikatakan, kamu jangan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kamu harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kamu tidak melakukan firman, artinya kamu menipu diri sendiri. Jadi ini yang penting Bapak dan Ibu, kita harus menjadi benar-benar pelaku firman. Saya rasa Bapak dan Ibu yang sudah sering mendengar firman Tuhan ini di dalam PD ya, dan kita juga yang sudah bergerak dalam pelayanan, saya rasa tahu lah ya apa yang harus kita lakukan ya. Karena Yesus katakan gini ya, kalau kita sekedar ikut Yesus aja, kan banyak orang ya ikut Yesus. Misalnya, ya kan, ada kebangunan rohani, itu banyak yang datang, ya kan, ada maunya lah, ya. Kalau waktu ada acara, banyak yang datang, acara-acara besar, ya. Banyak orang ikut Yesus, kadang-kadang hanya ingin nonton, ya, tidak sepenuh hati, ya. Kalau hanya ikut aja, ke sana kemari ikut Yesus ya, jalan sana jalan sini kemana kita ikut Yesus tanpa ada perbuatan suatu apapun. Sepertinya kita itu hanya membuang-buang energi aja. Kita ikut Yesus sekian lama, tapi kita nggak ada berbuat sesuatu. Nampaknya kita gembira, nampaknya kita itu orang yang betul-betul rohani ya, tapi perbuatan kita nggak nampak sama sekali. Itu ibaratnya kayaknya benalu ya. Apa kita jual tampang atau hanya menghabiskan konsumsi gitu ya, menghabiskan menyemain tempat gitu ya. Yesus nggak mau yang seperti itu. Yesus katakan gini, dia menjawab mereka, di dalam Yohanes 6 ayat 26 kata Yesus kan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Ya, kamu makan roti dan kamu kenyang. Kamu ikut aku motivasinya lain. Kadang-kadang orang ikut Yesus itu motivasinya bukan di dalam pelayanan, bukan di dalam kasih, bukannya ada sungguh-sungguh, tetapi ada motivasi-motivasi tertentu bagi diri mereka sendiri. Nah, inilah yang Yesus tentang. Jadi hal-hal seperti ini itu nggak masuk di dalam ukuran menjadi seorang murid Yesus. Ya. Dan menjadi murid Yesus itu juga kita harus menghasilkan buah, ya harus berbuah. Apakah selama ini kita sudah menghasilkan buah? Di dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan kamu itu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah, kita adalah murid-murid Yesus. Artinya berbuah, hidup kita itu berubah. Ya, buah itu ada buah-buah roh. Ya, di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, ya, kemurahan dan kesetiaan dan penguasaan diri. Ya, di situ ada buah-buah roh. Untuk apa itu? Kita sebagai murid Yesus ada karena melalui buah-buah roh ini kita melayani sesama. Kalau kita tanpa buah, macam mana kita mau melayani? Apa yang kita bisa berikan kepada orang yang kita layani? Saya tidak punya kasih, saya tidak punya kebaikan, apalagi kesetiaan, ya. Dan saya tidak membawa damai. Tidak ada buah yang bisa dinikmati. Tetapi kalau kita sebagai murid Yesus yang berbuah, kemanapun kita pergi, orang yang kita layani, itu bisa menikmati buah-buah itu.
Mereka bisa merasakan Yesus hadir bersama mereka melalui murid-murid Yesus. Maka syarat menjadi murid Yesus itu kalau kita hidup dalam firman, kita juga harus berbuah. Kalau kita belum berbuah, kita juga bukan murid-murid Yesus. Ya mungkin buah saya saat ini belum full ya kayak yang itu ya. Ada berapa itu ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, terus apa lagi ya? Penguasaan diri, kesetiaan. Ya. Ada kasih, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan. Tapi penguasaan diri mungkin masih kontennya kadang-kadang masih sekitar 6 kata istri saya. Konten saya penguasaan diri masih hanya 6 dia bilang. Jadi dia buka rahasia dia. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya kita harus kita tingkatkan. Kita jangan putus asa ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itulah dia ya. Dan jadi orang yang mengikut Yesus juga yang terakhir harus ada pengorbanan. Kita harus berani berkorban. Jadi bukan ikut Yesus itu santai-santai, katanya tadi hanya makan kenyang, ya, jual tampang, ya, cuak sana cuak sini, jalan sana jalan sini, tidak seperti itu. Tetapi kita ada harga yang kita harus bayar. Itu di dalam firman Tuhan Matius 16 ayat 24 ya. Kalau salah, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Disinilah Bapak dan Ibu, syarat mutlak sebagai seorang murid Yesus yang dinyatakan hidup dalam firman. Kita harus bisa menyangkal diri kita, ya menganggap kepentingan orang lain itu lebih utama dari kepentingan pribadi kita. Ini harus bisa. Ya, ini memang berat ya, kadang-kadang berat ya kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya seharusnya memang gitu, tapi kita kadang-kadang tidak melakukannya. Saya terus terang aja ya. Kadang-kadang kita nggak melakukannya. Kita lebih mementingkan diri kita daripada kepentingan orang lain. Inilah yang harus kita latih, yang harus kita perjuangkan, bahwa kita harus berani ambil satu keputusan, bahwa kita harus betul-betul menjalani, ya, menjalani menyangkal diri itu. Itu bukan hal yang enteng juga ya bagi kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus tidak ada hal yang mustahil. Semua itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau kita mendekati Yesus, ya, kita mendekati Yesus, setiap hari punya relasi yang baik dengan Yesus, kita ibarat pokok anggur dengan ranting. Kita harus punya relasi pribadi yang baik dengan Yesus kalau mau menjadi murid Yesus yang hidup di dalam firman-Nya. Kalau tanpa melekat pada pokok anggur yang benar itu, kita tidak akan pernah berbuah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Kadang-kadang kita memikul salib, padahal salib kita kecilnya ya, enteng ya. Tapi kita rasanya kok berat sekali. Ya. Saya bersaksi sedikit ya, Bapak dan Ibu. Dalam mulai dari tahun lalu bulan 8 itu tahun lalu, semenjak Covid gencar-gencarnya, sedang gawat-gawatnya Covid, ya. Tiba-tiba menantu saya sakit, ya. Sakit. Ciri sakitnya itu persis kayak Covid gitu. Udah dia demam tinggi, buang air besar. Maaf ya, buang air besar terus. Waduh, kami sudah lemes itu. Anaknya masih kecil. Ya, tidur satu rumah. Wah, kami kelabakan itu. Anak saya pun yang laki-laki waktu itu udah putus asa, udah nggak tahu lagi lah mau macam mana waktu itu kami. Ya. Itulah satu guncangan. Membuat kami pun jadinya ya waktu itu masih bisa lah ya bertahan, kita berdoa ya segala macam lah, kita berusaha ya dan segala macam. Terus
ternyata ya Tuhan baik ya, masih menjawab bahwa hasil tes swab segala macam rupanya negatif. Rupanya dia ada penyakit di lambung, luka, buat dia demam. Tapi sempat lama di rumah sakit 10 hari. Jadi anaknya sama kami. Dia suami istri tidur di rumah sakit. Kita bayangkan ya, waktu itu COVID lagi ngeri, mereka berdua di rumah sakit. Jadi tiap hari kita ngantar makanan ke sana gitu ya. Tiap hari. Itulah sampai akhirnya mereka sembuh, mereka pulang. Ya. Terus banyak peristiwa waktu itu ya. Peristiwa yang buat kita rasanya kita berdoa terus, tetapi rasanya kok cobaan ini terus-terus datang gitu. Terus-terus datang ya. Terus datang sampai kadang-kadang pikir, aduh mau bilang apa lagi sama Tuhan gitu ya. Mau bilang apa, rasanya kok gini gitu ya. Tapi kita jalankan juga. Bulan Januari bulan berapa itu? Bulan Januari ya. Cucu saya yang kecil jatuh dari tempat tidur, dari atas tempat tidur. Itu anak baru 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun. Bahunya patah. Bahunya patah, bawa pergi lagi ke rumah sakit. Di ronsen lagi. Waduh, itulah ya. Terus bertubi-tubi waktu itu. Terus sampai ya Clara, istri saya pun sakit ya, sakit. Ia punya saraf yang sekali itu operasi kumat, sakitnya setengah mati. Wah, saya sampai hampir-hampir putus asa. Terus terang aja Bapak dan Ibu. Ya, pikul salib saya pikir. Saya hampir putus asa waktu itu. Putus asanya bukannya saya lari dari Tuhan, bukan begitu. Semangat saya yang dikacaukan gitu ya. Mau buat apa, mau bikin apa gitu, serba terganggu gitu. Untuk berdoa pun sudah terganggu ya. Banyaklah hal-hal yang mengganggu pada waktu itu. Ya, istri saya sampai penyakitnya kayak dulu mau dioperasi, sampai 1 hari sudah makan obat itu 4 kali. Nggak mempan. Dia udah susah sekali lah ya. Ini baru mujizat, nanti kalau ada waktu biar dia bersaksi. Baru mujizat 3 hari lalu dia disembuhkan total. Kami minta sama Tuhan ya. Saya minta teman-teman dari PD ada ya datang doa. Bukan datang doa, maaf, mendoakan ya gitu. Banyak teman-teman yang mendoakan ya. Pada waktu itu memang saya udah lemes. Terus adik saya kena COVID terus terang aja. Adik saya kena COVID. Baru-baru ini juga. Kena COVID. Lagi cap. Lagi mau ngajar cap, adik saya kena COVID. Sekarang puji Tuhan udah mulai baik ya. Udah mulai sembuh. Semua itu kasih Tuhan. Waktu itu Ibu Lani telepon saya minta doa. Ibu Lani ada bilang sama saya, Ibu Lani ingatkan saya, Ko Edi, itu badai ya, di perahu Ko Edi masih ada Yesus. Ko Edi menatap jalan, itu badai laut itu besar, tetapi ingat Yesus masih sama Koko. Disitulah yang membuat saya, iya, terima kasihlah. Lani ingatkan saya harus tegar, saya harus kuat. Ya, saya jalani. Tapi saya tidak pernah mau ingkar iman saya sama Yesus, itu udah pasti. Cuman kalau kecewa, kalau marah, saya marah sama Yesus waktu itu. Ya, saya marah, saya bilang sama Yesus gini, Tuhan Yesus, saya nggak tahu mau bilang apa lagi, saya bilang. Ya, saya nggak tahu mau doa apa lagi. Tapi gini aja, saya bilang sama Yesus, saya nggak akan minta kesembuhan untuk istri saya. Saya nggak akan minta kesembuhan untuk cucu saya atau adik saya. Karena apa? Karena Yesus, Engkau hadir di sini. Engkau sekarang ada sama saya. Saat ini pun Yesus ada sama saya. Engkau lihat, Engkau tahu, semuanya Engkau tahu. Tinggal Engkau bilang sembuh, dia sembuh itu. Tapi nggak apa-apa Yesus, saya nggak minta lagi ya, saya minta yang lain aja. Dan saya doa, saya nggak pernah mendahulukan istriku atau anakku ataupun
apa ya? Saya doa dulu untuk semua, baru teringat pun baru kita doakan gitu ya. Dah, terus saya memang berjanji gitu, saya nggak mau minta lagi soal itu. Saya doa biasa aja, saya tetap misa pagi, saya yakin Yesus baik, walaupun dia nggak jawab, walaupun kadang dongkol saya marah, saya kecewa. Rupanya 2-3 hari lalu istri saya disembuhkan. Saya malu juga sama Yesus ya. Karena Yesus lihat terus, kau baru segini, kau udah merengek-rengek gitu ya. Merengek-rengek gitu. Karena saya memang nggak tahan lihat dia menderita gitu. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang saya katakan tadi, kita harus pikul salib. Kita belajar pikul salib. Ya, walaupun apa itu kita harus pikul salib. Dan saya betul-betul terpukul ketika adik saya pun secara drastis, luar biasa ya, luar biasa adik saya ini. Nggak sampai parah, padahal dia pengidap kanker. Pengidap kanker, dia pernah bersaksi di Kristus Raja dulu. Dia kenanya dimanapun, saya nggak tahu. Ya, jadi bertubi-tubi itulah yang kita alami. Itulah Bapak dan Ibu yang saya katakan. Jadi gimana itu memerdekakan kita, kebenaran itu memerdekakan kita. Yang paling penting di sini, kita hidup di dalam firman Tuhan. Ada 3 pesan firman hari ini. Kita hidup di dalamnya. Kita menjadi pelaku firman, itu yang pertama. Bukan hanya pendengar, ingat Bapak dan Ibu. Kalau pendengar banyak, pelaku yang penting. Menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin masa pandemi, tapi banyak cara Tuhan sediakan bagi kita untuk berbuah, membagikan buah itu kepada banyak orang. Salah satunya juga termasuk mendoakan orang. Dan ketiga, menyangkal diri, memikul salib, dan tetap taat dan setia. Ya, tetap taat dan setia. Di sini dikatakan di dalam ayat yang keberapa ini, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seperti hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hamba tidak tetap di dalam rumah. Artinya, orang yang percaya tadi yang saya katakan, orang-orang Yahudi yang percaya tadi, itu masih dibilang Yesus, dia tuh hamba dosa. Mereka tuh tidak setia. Dia tidak tetap hatinya di dalam firman Tuhan. Dia ragu-ragu karena dia katakan Abraham bapaknya. Nanti dia katakan Allah lagi bapaknya. Dia belum ada satu kepastian di situ. Ya, hamba tidak tetap di dalam rumah, itu maksudnya. Dia ragu-ragu. Ya, kalau anak itu tetap, kitalah anak, ya, murid-murid Yesus itu tetap tinggal di dalam kesetiaan, ketaatan. Jadi kalau kita setia dan taat, dikatakan di sini, anak itu ayat yang ke-36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, setia kepada Yesus, menjalankan firman-Nya, itu sudah benar, itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dari hal apa? Dari cengkraman dosa. Dari hukum. Itu yang pertama, kita dimerdekakan dari itu. Itulah yang paling penting. Dan yang kedua, di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 itu dikatakan kita dibebaskan dari penindasan, ya, dari kebutaan, dari tawanan. Dan kita akan menerima hidup yang kekal. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran yang memerdekakan kita itu ada dalam diri Yesus. Kalau Yesus yang punya kuasa membebaskan kita dari dosa, Dia yang diberi kuasa surga dan bumi, memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Puji Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga firman Tuhan malam ini dapat menguatkan iman kita. Amin. Terima kasih Pak Edi. Mari kita masuk di dalam doa syafaat.
mungkin kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling menguatkan, karena kita sudah bergabung di dalam persekutuan doa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Edi. Biarkan kami terus Tuhan, seperti ranting kami yang selalu melekat kepada Engkau, Sang Pokok Anggur. Karena di luar Engkau kami akan binasa Tuhan. Dan kami rindu bahwa setiap kami, setelah kami melekat kepadamu, kami boleh berbuah, dan buah kami manis untuk dikecap bagi sekeliling kami. Amin. Tuhan Yesus, biarkan juga di dalam masa Prapaskah ini, kembali kami diingatkan untuk kami setia memikul salib kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami berkata, Tuhan, salib ini terlalu berat bagiku. Tapi sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada kami ukuran yang tepat dan yang sepadan bagi kami, Tuhan. Amin. Juga di dalam kami menjalani penderitaan kami belum sebanding, Tuhan. Dibanding dengan segala penderitaan-Mu di atas kayu salib. Juga di dalam jalan salib, Tuhan, belum apa-apa ketika Engkau memanggul salib itu ke Kalvari dan penderitaan yang kami alami. Tidak apa-apanya, Tuhan. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Engkau. Ampuni kami, Tuhan, jika kami sering menggerutu, kami juga bersungut-sungut. Tetapi kami percaya Engkau Allah, Bapa yang Maha Rahim. Engkau tahu memberikan segala rahmat. Dan kami juga berdoa pada malam hari ini, Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami. Terlebih juga bagi Ci Clara, Tuhan, biarlah kesembuhan yang Kau berikan adalah kesembuhan yang sempurna, Tuhan. Amin. Maka kami mohon Engkau sempurnakanlah rahmat kesembuhan bagi Ci Clara, Tuhan, untuk setiap sakit di saraf kepalanya, atau apapun juga kami berdoa ya Bapa. Biarkan setiap saraf yang tersumbat, yang terjepit, atau apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh lepaskan ya Tuhan, agar aliran darah boleh berjalan dengan normal. Dan kami juga berdoa, selalu kami membawa di dalam doa, untuk saudara kami Haitung Tuhan. Curahkan segala rahmat-Mu ya Bapa, agar Haitung boleh pulih, segala kekuatan-Mu Kau limpah-limpahkan bagi Haitung. Juga di dalam setiap kebosanannya Tuhan menjalani dialisa setiap minggu. Berikan dia ketabahan, terlebih juga bagi Grace dan bagi Vivi Tuhan, di dalam menjalani rutinitas untuk juga merawat Haitung. Berikan rahmat kesabaran kepada mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk Michael yang akan menjalani operasi. Kau curahkan rahmat-Mu, Kau berkati para dokter. Terima kasih Tuhan, buat Engkau Allah yang sungguh sudah menyediakan, Kau telah mengetuk hati para donatur agar kami juga boleh membantu, saling berbagi kasih, sehingga proses operasi juga berjalan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih benar Tuhan atas penyertaan-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohonkan supaya Engkau benar-benar mampukan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Memang benar yang dikatakan saudari kami, Ibu Lani, penderitaan kami memang bukan apa-apa dibandingkan dengan penderitaan-Mu. Ya Tuhan, terkadang kami tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mengerti lagi Tuhan. Seakan-akan jalan kami juga tertutup semuanya. Tapi kami bersyukur punya teman-teman yang mendoakan kami. Pada malam hari ini Tuhan, saya juga mendoakan teman-teman kami semua yang mendoakan kami. Agar mereka juga Engkau beri kekuatan Tuhan, Engkau lindungi mereka, keluarga mereka, dan setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau pakai mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan.
agar mereka tetap selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang penuh kasih, juga kami berdoa untuk adikku Meyun juga yang saat ini masih dalam perawatan karena COVID. Kami bersyukur karena dia dalam pemulihan, semakin hari semakin maju. Amin. Tuhan, itu semua berkat kasih-Mu. Kau mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara seiman kami. Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang baru-baru ini telah menyumbangkan sedikit untuk pengobatan saudara Michael Chua yang menderita varises operasi yang sedang diopname di rumah sakit. Kau berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan bantuan ini, ya Tuhan. Dan proses kesembuhan agar berjalan dengan baik. Dan ia boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk memohon kesembuhan bagi seorang ibu Tuhan, di mana dia juga tervonis COVID, juga mengalami stroke. Tuhan, Kau juga tahu keadaan rumah tangganya. Mereka yang sudah bercerai Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberikan rahmat-Mu, rahmat kesembuhan Tuhan, agar dia tetap boleh mengasuh anak-anaknya Tuhan. Dia sebagai single parent yang harus berjuang sendiri. Tuhan Yesus, curahkanlah segala rahmat-Mu juga ya Bapa. Rahmat kesembuhan bagi saudara kami yang kami doakan ini. Juga untuk siapapun juga mereka yang saat ini sedang sakit, terlebih mereka yang ada di ICU, mereka yang sedang menggunakan ventilator Tuhan, mereka yang sedang mengalami sesak, mereka yang sedang koma Tuhan, siapapun juga ya Bapa, kami benamkan mereka dalam lautan belas kasih-Mu Tuhan, berikan rahmat kesembuhan ya Bapa, bagi setiap orang yang saat ini sedang sakit Tuhan, terlebih mereka yang sedang berjuang di dalam penyakit COVID ini, berkati juga para petugas kesehatan, dokter, suster Tuhan, juga siapapun juga ya Bapa, para relawan juga. Lindungilah mereka Tuhan, mereka yang berada di garda depan. Biarlah mereka sungguh Kau jagai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Agar mereka tetap boleh sehat dan tetap boleh melayani. Berkati juga keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah Tuhan. Kami mohon. kabulkanlah doa kami. Doa kami ya Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara kami Hans Chandra yang mengalami kanker paru-paru. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepadanya dan pemulihan kesembuhan ya Tuhan. Juga bagi adik teman kami Kartono dan Johannes yang mengalami gangguan dan juga orang tuanya yang mengalami sakit tua. Ya Tuhan, Engkau tahu segala penderitaan keluarga ini ya Tuhan. Semoga Engkau mengangkat segala penderitaannya dan memberikan kesembuhan. Dan juga kepada semua orang yang mengalami COVID, ya Tuhan, berkati mereka dan berikan kesembuhan. Dan supaya mereka yang sedang dirawat tidak mengalami kegentaran, karena mereka tahu Engkau selalu menyertai mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada malam hari ini, bahwasanya Engkau sendirilah yang akan memerdekakan kami dari segala problem, masalah, sakit, penyakit apapun yang ada dalam hidup kami. Ketika kami mengarahkan hati kepadamu yang adalah sumber pengharapan kami. Tuhan, ajarilah kami agar tidak terlalu melekat kepada kepentingan diri kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu memandang kepada kuasa-Mu yang lebih besar dari apapun yang kami alami. Ajar kami untuk belajar mau hidup di dalam Engkau, karena hanya di dalam Engkaulah kami menemukan kebenaran yang sejati. Hamba-Mu ini juga mau berdoa Tuhan, untuk teman
yang juga menderita sakit kanker paru-paru dan sepupunya yang kanker payudara, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan, ketabahan, kekuatan di dalam mereka menjalani hari-hari kemo mereka. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan-Mu yang sempurna bagi mereka. Kami mohon kabul. Ya Tuhan. Oleh Tuhan Yesus agar kita dapat memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus dengan setia. Tuhan berkatilah gereja kami mulai dari pemimpin sampai kepada para pastor, para gembala rohani kami, sehingga kami bisa mengerti, dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus lebih dalam. Berkatilah mereka agar mereka semakin hikmat, demikian juga sehat walafiat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Baik, sungguh pada malam ini kami rasakan kehadiran Dan berkatilah juga setiap niat-niat baik kami, segala harapan kami. Kami satukan semuanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman Pak Edi? Oke, sebentar saya siap pengumumannya. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, minggu depan kita nggak ada PD karena masuk pekan suci ya. Kita PD kembali saya rasa minggu kedua April, tanggal 14 April. Ya, kita PD minggu kedua April tanggal 14. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu. Berarti liburnya 2 kali minggu ya Pak? Iya, kan satu pas kata minggu pertama biasanya kita kan off. Ya. Ya. Jadi minggu kedua April lah kita baru bertemu kembali. Ya. Yang lain saya rasa nggak ada. Mungkin Pak Henry ada pengumuman Pak Henry. Ya, nggak ada. Terima kasih. Berjalan lancar Pak Henry BPN tadi. Ya, terima kasih. Tadi kami ikut sosialisasi CAP online. Ya. Karena di Jawa boleh bilang semua sudah CAP online dengan berhasil. Ya. Dan kita juga laporkan bahwa Paroki Kristus Raja sedang adakan CAP online juga. Ya. Tetapi kita punya pertemuan, kalau nggak salah 14 pertemuan ya. Ya. Diminta oleh BPN dan di Jawa, karena pengalaman mereka mereka berjalan, mereka minta full, kalau bisa 24 pertemuan. Jangan disingkat-singkatkan. Iya, puji Tuhan itu yang kita impikan. Mumpung dia bilang pandemi memang tidak baik, tetapi gara-gara pandemi semua jadi online, sehingga kalau orang yang mengikut CAP itu ya cukup ikut dari rumah. Bahkan orang yang bekerja sambil bekerja juga bisa ikut CAP. Bahkan orang yang kena COVID pun bisa ikut CAP. Ternyata juga ikut CAP. Iya. Banyak berkat juga melalui online ini. Ya. Jadi diharapkan kita jangan singkat-singkat. Ya kan, tentu nanti kita akan umumkan lagi secara lebih mendetail, dan BPN usulkan bagi semua pengajar nanti akan diatur ada suatu retreat, tapi online juga. Jadi agar semua pengajar bisa ikut retreat ini.
supaya semangat dan pengetahuan tentang CAP ini bisa bertambah, bertumbuh bersama, jadi merata. Jadi bagi yang tidak punya pengajar tadi di Jakarta, mereka di Bandung, Surabaya, Semarang, mereka bersedia mengajar dengan guru-guru dia semua full. Bagi yang tidak ada pengajar, tapi seperti Medan ditawarkan juga bisa kombinasi, kolaborasi. Jadi sebagian dari Medan, sebagian dari Jakarta. Ya, demikian singkatnya, nanti akan diumumkan lebih detail. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bocoran, bocoran tadi dari Pak Henry. Ya, dia selesai, Vivi juga ikut kan? Iya, Vivi ikut. Ada tambahan Vivi, mungkin ada yang kurang dari saya. Ya sih, Mami Jenny yang nggak ada. kayaknya udah lengkap sih. Udah lengkap sih, Pak. Udah lengkap ya. Kita diminta yang sudah ada kan selesaikan aja, tapi nanti untuk yang ke depan ya kalau bisa jangan diskon 24 katanya. Jadi agak puas, nggak takut ya. Dia bilang percayalah, mereka sudah pengalaman. Buat yang singkat seperti kita atau buat yang full. Dan dia bilang hasilnya juga beda. Yang full akan jauh lebih baik lagi. Beda ya. Ya, Mungkin itu. banyak di apa ya, mungkin banyak di sharing pengalaman iman dari pembicaranya. Jadi bukan hanya dia bilang materi. Bukan soal materi, materinya sama, tapi waktunya panjang sehingga bisa sharing iman lebih banyak dan dari peserta bisa lebih banyak interaksi. Ya, bisa tanya jawab, bisa. Jadi lebih luas ya. Materinya mungkin sama, dia bilang materi yang kita berikan dengan nanti yang 24 sama. Tetapi ya waktunya ini sharing iman itu lebih banyak. Ya. Dari peserta juga ada interaksi lebih banyak. Betul Bahkan, itu. Ya, betul itu Vivi. Bahkan katanya yang di Semarang tadi ya, ada yang bikin sampai 50 kali ya? Oh, itu SEP, itu SEP. Oh, SEP. Itu SEP beda lagi. Itu SEP. Langsung gelarnya pendeta. Bukan, karena mereka selain yang 24 ini, mereka ada juga pertemuan tambahan lagi. Ya, misalnya dan mereka ada cap eksekutif. Jadi satu orang bayar 1,5 juta. Dan dia bilang itu sangat antusias. Mereka bisa adakan, misalnya kayak ini mau pasca kan, mereka bisa adakan lagi untuk alumni yang peserta CAP-nya untuk acara pasca di lain dari pengajaran CAP-nya lagi. Iya. Jadi mereka transfer knowledge lah, apa yang pengalaman yang mereka dapat mereka transfer ke kita. Jadi dari kita itu tadi Jenny Jane, tentu karena dia ketua seksi evangelisasi, Vivi, Lee Grace ya tadi ya. Jadi saya, jadi ada 4 orang yang ikut mewakili dari BPK Medan. Ya. Nah, nanti akan kami umumkan lebih jelas lah. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita satukan. Ya, kita satukan dulu semua doa-doa kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo. Shalom. Sampai Pak sembuh ya, Bu ketemu. Clara. sudah sembuh. Kita doa. Makin dipulihkan ya, Ci ya. Terima kasih Pak Edi. Shalom, terima kasih Pak Edi. Yuk Pak Kun. Terima kasih semua. Maaf, Renungan yang luar biasa. kamera saya tutup. Ya. Kamera saya tutup karena yang muncul gambar di belakang, bukan gambar saya. Jadi terpaksa saya tutup. Ya, terima kasih atas Oke doa-doa. Pak Kun. Terima kasih Pak Edi dan Ibu Lani, Vicky, semua. Sama-sama Pak. Thank you Raymond yang udah Halo bantu. Dori. Sukri. Halo. Halo Raymond, Ibu Elizabeth, Anthony, Aileen, Loren. Orasani, Halo, iya. ya Pak Sukri, Turin live ya. Oke, malam semuanya. Tony, Aileen. Noel ngomong apa Bisa lihat nggak bisa dilihat. Hai. Nah, Pak Sukri. Hai Mika. Raymond. Das yang Mika buat loh. Buat apa itu? Cantik ya. Itu dulu semua ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Bye. Oh,